Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wardallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang berdoa saudara, sebelum kita mulai taklimnya kita sedikit mengupas ya, mungkin membuat sebuah kenangan dalam benak kita bahwa Sabtu kemarin tuh sampai sekarang Hamas terus menggempur Israel dengan hari Sabtu itu 5.000 roket 5.000 roket, dan saya dapat postingan itu dari teman-teman yang dari Timur Tengah, luar biasa. Dan ini operasi terbesar Hamas ke Israel, operasi terbesar, mengerahkan darat, laut, udara, nggak tahu gimana mereka itu bisa gitu. apa namanya, mungkin karena sebenarnya kecerdasan orang Palestina itu dengan Israel itu sama, karena buyut mereka dulu sama kan, kecerdasan, kejeniusan mereka sama. Namun kondisi dan fasilitas pembelajaran mereka berbeda. Israel sudah maju, ya Palestina majunya ya gitu sedikit-sedikit karena fasilitas ada, kemudian keterbatasan. Mesir menutup diri, gerbang Rafah tuh digembok ya kan, udah bertahun-tahun sampai sekarang nggak dibuka dulu zaman Mursi, sekarang tutup lagi. Kemudian di sekitar wilayah lain juga ditutup, diblokade sama Israel, puluhan tahun diblokade sama Israel, tapi masih hidup gitu. Palestina itu ya. Alasan para pejuang Hamas kenapa memborbardir Israel itu karena memang Israel ini brutal selama ini. Pemukiman itu ugal-ugalan, nyerobot pemukiman itu, namanya orang tempat tinggal sah dan legal mereka dari zaman Umar bin Khattab ini mau diambilin gitu kan, brutal, main caplok gitu kan. Belum lagi penembakan kepada warga-warga Palestina yang sehari dua, sehari tiga, terus saja berlangsung, nggak berhenti gitu. Mungkin karena buntu diplomasinya, buntu ngobrolnya, mungkin si PM-nya juga mungkin buntu ngobrolnya, akhirnya roket yang berbicara gitu. Dan itu teknologinya luar biasa. Iron Dome Israel itu nggak mempan menahan itu. Yang biasanya serangan dari mana itu bisa ditangkis, ini enggak. Jadi kubah besi, kubah raksasa itu bukan kubah raksasa besi, tapi sistem keamanan anti rudalnya itu, sistem keamanan itu paling canggih di dunia. Iron Dome itu setiap ada yang masuk ke Israel itu pasti ditangkis, dari manapun bisa ditangkis dengan otomatis dan sistem ya, sensor gitu. Nah ini dari para pejuang Palestina itu nembus ke sana, ke Tel Aviv itu, pelantung nembus. Bahkan masjid dulu dikuasai sekarang. Ya, Al-Aqsa sudah mulai merangsek ke ibu kota Al-Quds ya. Orang Fatah terlibat nggak? Jangan-jangan diem aja. Tidak dikabarkan ya memang. Malaikat yang terlibat. Ada air drone-nya ini lumpuh. Itu kan mereka tuh kan nggak punya pesawat ya, tapi terjunnya dari mana itu? Pakai ini gentolet itu pakai. Oh gitu. Mesin motor. Jadi nggak belum luhur gitu ya. Insyaallah. Luar biasa. Makanya negara sekarang terpecah dua ini. Negara Muslim rata-rata ya, termasuk negara Teluk semuanya, Saudi, Qatar, Emirat, masuk juga Indonesia, termasuk juga Malaysia,
Seluruh negara Islam itu sepakat alhamdulillah berdiri di belakang Palestina dan mengatakan ya karena bahasa diplomasi ya agar kedua pihak menahan diri gitu. Termasuk Pak Erdogan ya itu juga sama, Indonesia juga sama himbauannya itu agar semua pihak menahan diri gitu. Dan tidak sepenuhnya menyalahkan penyerbuan Hamas itu karena memang sebelumnya Israel juga brutal gitu, sehingga tindakan Hamas itu adalah sebuah pembelaan diri gitu. Tapi negara-negara non Muslim juga mereka berdiri di satu pihak bahwa serangan itu adalah serangan ilegal, serangan yang teroris ya, serangan yang tidak sama sekali dibenarkan oleh ketentuan ya. Ya ala kulli hal memang itu keberpihakan itu pasti ada gitu. Keberpihakan itu pasti ada dan alhamdulillah kita sudah menunjukkan keberpihakan kita setidaknya dengan doa ya kan. Setidaknya tadi kita baca nazilah, kita minta Allah SWT menolong saudara-saudara kita ya. Dan kalau ditarik sejarah juga panjang. Palestina itu termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Makanya Menlu itu dulu mengatakan kita tuh punya hutang ke Palestina itu. Hutang apa? Hutang pengakuan kemerdekaan. Ada beberapa negara yang pertama kali mengaku kita itu. Satu Mesir, Palestina sebelum dicabik-cabik oleh Inggris kan menjadi Israel Palestina gitu. Kemudian negara-negara Arab lainnya. Jadi Indonesia berhutang budi kepada mereka karena pengakuan negara itu untuk sebuah negara baru merdeka itu penting. Kalau tidak ada negara lain, negaranya nggak akan jadi merdeka disebutnya dia terkucilkan. Alhamdulillah kita keberpihakan kita menunjukkan bahwa kita ada di pihak Palestina dan konstitusi pun juga begitu bahwa penjajahan dan Saudi sudah hapuskan karena tidak sesuai dengan peraturan ya, itu mudah-mudahan bisa menjadi ala hari ini ya, mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masih di pembahasan surat At-Tariq, faidah dan hikmah dari surat At-Tariq. Penjelasan umumnya sudah, tapi poin-poinnya belum. Surat At-Tariq ini asbabun nuzulnya itu Abu Thalib paman Nabi SAW pernah membawakan satu wadah roti dengan daging serta susu. Mungkin itu talbinatu, mungkin itu yang seperti roti, daging, susu dibawakan kepada Nabi SAW malam hari. Lalu duduklah beliau dengan ponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW memandang langit. Kemudian ada bintang yang melesat begitu. Kemudian dia bertanya, "Ma hadza tariq?" Apa itu yang melesat wahai Muhammad? Gitu kan. Wahai ponakanku. Lalu turunlah surat At-Tariq sebagai jawaban tentang apa itu yang melesat itu. Turunlah was-samai wat-tariq wa ma adraka ma tariq an-najmul mustaqim dan seterusnya. Tariq itu adalah sesuatu yang melesat. Tarik jalan. Kalau tarik jalan, tarik, ya-nya yang panjang. Kalau bintang itu to-nya yang panjang, tarik. Makanya kalau kita lagi haji itu, kalau askar mau menyingkap barisan itu, tarik haji, tarik. Awas jalan. Kadang taman musim bisa, cai panas gitu. Jadi askar kita belajar bahasa Cianjur juga ini. Haji, tarik, cai panas. Sudah belajar bahasa Sunda. Kadarieu itu murah. Jadi ngikutin bahasa kita. Cuman repotnya kalau lagi nawar korma nggak bisa bahasa Arab ya kan. Berapa ini? Khamsa rial, 5 rial. Nggak bisa jawabnya. Akhirnya pakai bacaan niat. Salah sarakaat 3 rial maksudnya gitu. Jadi 3 rial teh salah sarakaat. Lah khamsa rakaat. Kata penjual ya gitu. Jadi karena nggak bisa bahasa Arab, dipakainya jumlah rakaat. Kalau 2 rial rakatain gitu. Padahal rakatain aja sholat gitu. Rakatain 2, salah 1, 4 kan begitu. Itu jemaah haji kita memang lucu-lucu sehingga membuat mereka juga akhirnya mengikuti kita yang salah akhirnya. Khamsa rakaat. Nah, gitu.
kadar yuk. Seperti bahasa Arab. Kita mau praktek bahasa Arab, mereka nya malah bahasa Cianjur kan begitu. Kadar yuk. Anies Baswedan 50%, Jokowi 50% gitu. Nazala fi Abi Thalib lailan ba'da ihdarihi ta'aman ay khubzan wa lahman wa labanan. Fara'a tariqan faqala ma hadha an-najmul mudhi. Apa itu ya Muhammad, ya Rasulullah, apa itu yang melintas tadi bercahaya banget gitu, melintas di angkasa, di langit. Maka turunlah surat At-Tariq ini dalam kitab Asbabun Nuzul kalangan Al-Wahidi. Nah, adapun faidah dan hikmah surat At-Tariq itu kita lanjutkan ya. Yang ketiga, yang bagi satu duanya udah aku tes. Yang bagi lil mu'min an yu'azzimal Qur'an wa min madahiri ta'zimihi adamu istishhadi bi fi mawatidil mizah. Seorang mukmin hendaknya mengagungkan Al-Qur'an dan senantiasa menghadirkan penghormatan tertinggi kepada Al-Qur'an. Maka dari itu tidak boleh seorang muslim membawa atau menghadirkan Al-Qur'an dalam suasana candaan. Orang sekarang sudah banyak yang bercanda dengan ayat-ayat Quran ya. Bizah. Sementara hukum bercanda dengan ayat Quran itu kan kalau sengaja bisa dihukumi kafir. Kalau sengaja Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Itu ayat dalam surat lain Allah menegur, apakah kalian bercanda tentang Allah, bercanda tentang Rasulullah, bercanda tentang ayat-ayat Quran ya. Dan Allah mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Wahai Muhammad, urusan orang yang menghina, mempercandakan dan merendahkan Al-Quran serta dirimu dan agama Islam, Allah sendiri akan mengurusnya. Inna kafainaka, kami akan jaga kamu, kami akan urus orang-orang yang menghinakan Al-Quran, menghinakan agama, menghinakan Rasul, itu Allah sendiri akan mengurusnya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, poin yang pertamanya itu kemarin tentang hakikat asal-usul penciptaan manusia yang kemarin itu ya, bahwa manusia itu berasal dari tulang rusuk laki-laki dan tulang rusuk perempuan. Sulbi itu tulang rusuk laki-laki, taraib itu tulangnya perempuan di sini. Di depan. Jadi di atas payudara perempuan, tepat di tempat liuntin kalung wanita, itu namanya tulang taraib. Apa ayatnya itu? Mimbaini sulbi wat taraib. Kalau sulbi itu rusuknya laki-laki. Taraib itu adalah tulang bagian depan wanita. Nah, ketika pertemuan antara sel laki-laki sel perempuan itu masing-masing membawa unsur tersebut ya. Yang laki-laki sulbi, yang perempuan taraib, maka jadilah manusia dengan tiga fasenya. 40 hari sebagai nutfah yang menempel di rahim wanita sebagai air mani yang hina, dan 40 hari sebagai alaqah yang menempel dan sudah agak membentuk menggumpal, lalu 40 hari berikutnya mudghah, sudah gumpalan daging. Baru hari ke-121 diberi ruh atau nyawa, Allah menitipkan ruh kepada malaikat untuk ditanamkan di orang tersebut sambil sambil membacakan sebuah kontraknya itu, alastu birabbikum, kita menjawab apa dulu? Qalu bala syahidna. Jadi sebelum roh itu dititipkan ke jasad kita, Allah sudah berpesan, artinya itu deal kita dengan Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Jiwa kita dulu sudah mengakuinya, benar engkau adalah Tuhan kami. Dan nanti kalau jiwa itu kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah seperti itu, maka kita selamat. Tapi kalau fitrah yang Allah titipkan kepada kita rusak, maka kita akan tanggung jawabkan kenapa dulu yang aku titipkan baik sekarang kembali dalam keadaan kotor. Makanya ayatnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwa hari itu nanti tidak ada yang selamat kecuali yang membawa qalbun salim, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang penuh dengan tauhid, hati yang terbebas dari dosa-dosa batin
dan dosa-dosa lahir. Dosa lahir gampang istighfarnya, dosa batinnya susah karena tidak semua orang dengan mudah mau mengakui dosa batinnya. Sombong, takabur, ya, kemudian hasad, itu dosa-dosa batin yang sulit sekali orang membersihkannya. Dan surga itu tempatnya orang-orang yang dibersihkan dosa-dosa batinnya. Di surga itu tidak ada tabagud, tidak ada ikhtilaf, tidak ada tahasud, tidak ada kemarahan, tidak ada hasad, tidak ada perselisihan. Surga itu adem semua. Surga itu sudah tidak ada yang dengki, tidak ada yang kabitaan, tidak ada yang hasad, ya, semuanya sudah satu hati. Dalam Sahih Bukhari, ahli surga itu qalbun wahid, qulubuhum qalbun wahid. Hati penghuni surga itu satu hati, one heart. Tapi slogan ini dibajak oleh pemilik motor. Padahal itu istilah surga itu satu hati. Penduduk surga itu satu hati. Mereka masing-masing mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Roh itu bukan Allah. Siapa? Roh itu bukan Allah. Bukan. Allah itu Allah. Huwallah, dialah Allah. Lalu menitipkan ruh kepada kita melalui malaikat. Hadisnya adalah summa yursalu ilaihi malakun fayanfukhu fihi ruh wa ya'mur bi arba'i kalimat. Urutannya begitu. Setelah 120 hari Allah mengutus malaikat yunfakhu untuk meniupkan ruh kepada si janin itu. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, dan disuruh mencatat 4 takdirnya. Satu bikat bi ajalihi, ditulis ajalnya, yang kedua ditulis rezekinya, yang ketiga ditulis amalnya, yang keempat ditulis nasibnya, baik atau sengsaranya. Jadi 4 takdir ini sudah dicatat di rahim ibu kita saat kita janin di sana. Amal, rezeki, kemudian ajal, dan bahagia atau tidak bahagia. 4 itu sudah dicatat dan tidak mungkin berubah. Kalau lebih dekat dari urat leher, Urat leher itu mengenai catatan amal. Lihat ayatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat itu menjelaskan tentang Allah lebih dekat dari urat leher itu menggunakan domir nahnu, kami. Kalau Allah menggunakan domir kami, kata ganti kami, itu artinya malaikat. Melibatkan malaikat. Dan penjelasan tentang kami lebih dekat dengan urat nadi, urat leher, itu ketika Allah menjelaskan kami catat amal-amal kalian, yakni dengan memerintahkan Raqib dan Atid, dan kami lebih dekat daripada urat leher kamu. Itu artinya konteks Allah di urat leher kita itu adalah malaikat. Malaikat mencatat Raqib dan Atid, tetapi domir yang digunakannya kami. Apa fungsi kami dalam balaghah Al-Quran? Kami itu, Allah itu menghormati tugas malaikat, sehingga dilibatkan penyebutannya gitu. Disebutkan kata kami, tetapi bukan Allah di urat nadi kita. Yang di urat nadi kita itu malaikat pencatat amal-amal kita atas perintah Allah, dan Allah ingin menghormati malaikat, maka disebutnya kami, maksudnya aku dan malaikat adalah mengawasi amal perbuatan kamu. Soalnya kalau dipahaminya Allah di urat leher kita, nanti ketika masuk kamar mandi gimana? Atau kita ke tempat yang ada najisnya, kan begitu, tidak menghormati. Makanya maksud dari tafsir ayat itu adalah bahwa Allah memerintahkan malaikat Raqib dan Atid untuk berada di sini mencatat amal dan amal baik, amal buruk kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat itu terkait dengan catatan amal. Allah di urat nadi juga terkait catatan amal, dan domir kata gantinya menggunakan domir nahnu. Dalam balaghah Al-Quran, nahnu itu digunakan untuk Allah menghormati malaikat, melibatkan malaikat dalam tugas malaikat. Kemudian hikmah yang keempat adalah kullu ma yukhfihi al-ibada al-yawm fid dunya sayudhirullah fil akhirah falyuhsin kullu minna niyyatahu maqsadahu. Dalam ayat ke-8 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat At-Tariq ayat 8 itu, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah itu untuk mengembalikan manusia sangat mampu sekali.
segala apapun yang kita sembunyikan di dunia nanti akan ditampakkan di akhirat. Apapun yang kita sembunyikan di alam dunia ini akan ditampakkan di akhirat, detail per detailnya. Maka perbaikilah setiap niat kita dan maksud kita supaya nanti apa yang tersembunyi dalam dada itu munculnya yang baik-baik. Mungkin di hadapan manusia kita bisa menampakkan penampilan pencitraan yang baik, mungkin. Tapi di hadapan Allah kita tidak bisa menyembunyikannya. Nah, di akhirat mah hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita itu yaumatublas sarair, ditampilkan. Ditampakkan apa yang kita sembunyikan itu nampak semua. Ngeri itu kan, ngeri. Di dunia kita berbuat apa, sementara di hatinya apa, nampak nanti itu. Gambaran nampaknya Allah alam seperti apa, tetapi hari itu adalah hari di mana Allah menampakkan apa-apa yang pernah kita sembunyikan dalam hati dan dada kita. Setiap hari berapa hal yang kita sembunyikan dalam diri kita? Banyak. Ya, banyak. Selama ini kita bisa duduk ini bukan karena kita baik, Pak, bukan. Saya bisa menyampaikan ini bukan karena saya bagaimana, enggak. Karena Allah tutup aib kita. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, kalau bukan karena Allah menutupi aib kita, maka tidak akan ada orang yang mau duduk dengan temannya. Saya duduk di sini bukan karena mulia, bukan karena apa, tapi karena Allah tutup aib saya. Kalau orang-orang tahu aib saya, mungkin nggak ada yang mau duduk di sini, dan tidak akan ada yang mau mendengarkan. Begitu juga kita semua, si A, si B duduk berdampingan karena masing-masing aib Allah tutup. Kalau sudah dibuka, nggak akan dia mau duduk sebelahan. Saya tahu begini gitu. Tapi kan karena kita tidak tahu, Allah tutup aib-aib kita mau duduk dengan teman. Laula sitru rabbik, andaikan bukan karena Allah menutup aib kita, tidak akan ada orang yang mau berteman dengan orang lain. Saking kurangnya diri kita. Maka dalam doa-doa kita Nabi mengajarkan Allahumma stur auratina. Allahumma stur aurat, ya Allah tutuplah aib-aib kami, wa amin rawatina, dan jaga kami dari ketakutan-ketakutan. Itu doa yang rutin dianjurkan dibaca pagi dan petang. Ya Allah, jagalah diriku baik di depan, di belakang, kemudian di kanan, di kiri, juga jagalah diriku dari dibongohan kubatur. Itu doanya panjang. Nah, di atasnya itu ada Allahumma ustur auratina, ya Allah tutuplah aurat-aurat kami, aib-aib kami, dan jagalah kami dari ketakutan-ketakutan. Itu doa yang dianjurkan dibaca tiap. Tapi doanya panjang, jarang dipraktekkan oleh kita. Baca sobah, doa sobahnya yang paket singkat aja. Baca wirid pagi kita minimal paketnya itu yang 4 itu, minimal yang 4. Bisa katakan kalau kita mengurutinkan, udahlah saya mewajibkan bagi diri saya zikir pagi 4 paketnya, zikir sore 4. Apa paket 4 itu? 1, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Yang kedua adalah sholawat 10 kali. Yang ketiga adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahadzim 100. Lalu yang keempat adalah istighfar 100. Sudah 4 itu aja, jaga itu 4. Yang paling pokok, yang paling asas, paling fundament dalam zikir pagi kita itu. Enggak nyampe 20 menit, mungkin 15 menit beres. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu mungkin yang paling sulitnya 100. Kata Nabi yang baca itu 100 seperti orang membebaskan budak dari keturunan Ismail. Dan harga satu budak itu setara kalau kita bebaskan dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, berarti kita mendapatkan pahala seperti membebaskan 4 budak. Satu budaknya 2 bulan puasa berturut-turut. Berarti kalau 4 budak 8 bulan berturut-turut. Ringan Pak, gampang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Itu setara dengan kita membebaskan budak 4 budak Ismail, atau setara dengan puasa 8 bulan berturut-turut. Apalagi budaknya budak Ismail. Yang kedua adalah sholawat 10 kali. Lebih silahkan. Yang ketiga adalah istighfar 100 kali. Yang keempat subhanallah wa bihamdi. Berapa? 100 kali. Dah, 4 itu aja tiap pagi, jangan lepas. Sore juga sama dengan itu. 4. Itu namanya zikir pagi dan petang. Yang lainnya banyak tapi panjang, hafalinnya susah. Pegang aja 4 itu. Apa yang pertama tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua sholawat.
yang ketiga istighfar, yang keempat subhanallah wa bihamdi. Kalau subhanallah wa bihamdi subhanal azim susah, udah subhanallah walhamdulillah aja. Karena terredaksi sebenarnya maknanya sama. Subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi. Baca itu jangan lepas dari 100 la ilallah, 100 istighfar, 10 salawat dan 100 subhanallah wa bihamdi. Innahum yakiduna kaida. Faidah yang kelima adalah janganlah kamu kira Allah diam ataupun tidak mengurusi orang-orang zalim. Wala tahsabanna, jangan kamu kira Allah itu yang lalai, abai, an dari muamarat konspirasi az-zalimin, orang-orang zalim, wal mufsidin, orang-orang yang merusak. Faqat yuakhiruhum, hanya saja Allah ingin mengakhirkan azab untuk mereka ila qadarihimul mahtum, sampai mereka benar-benar pol dalam kezalimannya dan disikat sekaligus. Jadi Allah kasih dulu tuh si zalim itu orang yang menzalimi manusia, hamba-hamba Allah yang lain, waktu supaya mereka bisa kembali ke perjalanan Allah, bertaubat, ataupun dibiarkan begitu saja, diistidraj sampai akhirnya dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang pelajaran yang keenamnya adalah yakhruju min baini subi wa tariq, tadi sudah dijelaskan. Tapi kita ambil hikmahnya dari sisi lain. Fil ayatil karimah busyra likulli mubtala fallahu alladhi akhrajak min madaiqil aslam. Dalam ayat itu ada hikmah. Kalau Allah dulu mampu menciptakan kita dari tempat yang sulit, dari tulang rusuk ayah kita, dari tulang dada ibu kita, kemudian jadi kita, itu kan sulit. Susah itu, gimana Pak dokter bisa mungkin menjelaskan itu gimana dari asal tulang rusuk itu sampai ke bawah, kemudian lahirlah sperma, lalu dari tulang depan wanita ke bawah turunlah sel telur, jadilah kita. Itu kan sulit, dari celah-celah dan dari tulang-tulang ke bawah itu susah. Nah, kata tafsir ini, kalau Allah mampu mengeluarkan kita dari tempat yang sulit dan rumit, Allah pun maha mampu, maha kuasa mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Jadi kalau kita sekarang lagi sulit, lagi seret, lagi susah-susahnya, ingat ayat ini. Allah saja dulu keluarkan kita dalam kondisi yang rumit dan sulit. Masa keluarkan kita dari masalah aja nggak bisa? Nggak mungkin, mustahil. Ini hikmah ataupun pelajaran dari ayat tersebut. Ya. Wattariq qadirun ala ikhrajika min kulli dhikin fala tayas abadan. Maka jangan pernah putus asa. Ya. Allah saja bisa mengeluarkan kita dari tulang rusuk laki-laki yang rumit, tulang depan wanita yang sulit. Keluarlah kita. Maka jangan pernah khawatir Allah tidak mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita. Hanya saja satu yang perlu kita camkan, jangan putus asa. Inna ma'al usri yusra. Diulangi, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al yusra, inna ma'al usri. 2 kali. Umar bin Khattab menjelaskan ayat ini bahwa setiap satu kesulitan ada 2 solusi. Lan yaglibul usru yusrain. Setiap satu kesulitan Allah sediakan 2 jalan keluar. Setiap satu kesedihan Allah akan berikan kita 2 kegembiraan. Setiap satu paceklik Allah akan siapkan diiringi oleh 2 solusi. Jadi kalau kita sekarang lagi memikirkan sebuah permasalahan, maka itu sejatinya Allah sudah menyiapkan 2 jalan keluar buat kita. Itu kaidahnya. Lan yaglibu al usru yusrain. Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Artinya di setiap satu kesulitan bandingannya 1 banding 2. Ada 2 kemudahan. Sekarang misalkan kesulitan kita dalam bab apa, misalkan A, maka Allah menyediakan 2 solusi untuk itu. Namun kita mungkin belum ketemu solusinya. Cari solusinya di sholat hajat, cari solusinya di sholat mutlak, cari solusinya di doa-doa. Kadang pikiran kita terbatas, nggak mampu menemukan solusi itu. Tapi dengan sholat ketemulah solusi itu. Dalam hadis Rasul itu kalau menemukan sebuah masalah yang mempusikan beliau jadi pikiran, sholat rakaatain, beliau sholat 2 rakaat. Rasul senantiasa kalau ada masalah itu ambil sholat 2 rakaat. Namanya sholat hajat. Kalau kita makan ada masalah tidak ke sholat larinya, nyarinya ke Google, nyarinya ke
nanya ke Mbah Google, Syekh Google gitu kan, atau konsultasi ke teman dulu. Padahal solusi itu bisa jadi ada dalam otak kita, namun belum keluar. Solusinya mungkin ada di sekitar kita, namun Allah belum tampakkan. Gimana kuncinya? Sholat 2 rakaat. Barang siapa yang punya pikiran dalam urusan dunianya, langsung sholat 2 rakaat langsung, maka itu Nabi mencontohkan bahwa beliau pun apabila ada pikiran dalam dirinya, ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya, maka langsung sholat 2 rakaat. Itu rumus kita mencari masalah, mencari solusi dari masalah dengan sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat hajat. Maka ayat ini memberikan kita inspirasi ataupun tafsir bahwa setiap orang yang punya musibah, punya masalah, punya kesulitan, punya keruwetan, ingatlah ayat ini. Dulu pun Allah mengeluarkan kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, di tempat-tempat yang sulit dan susah, tapi jadi manusia. Maka Allah pun mampu untuk mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita. Proses penciptaan manusia sudah kita bahas waktu pertemuan tafsir yang pertama itu. Yaumatublas sarair. Sarair itu jamak dari sarirah. Yaumatublas sarair itu jamak dari sarirah. Hari di mana seluruh rahasia itu diungkap. Di hari itu. Yauma, hari tubla ditampakkan as-sarair, rahasia-rahasia hidup kita. Rahasia-rahasia hidup kita. Yauma, hari tubla ditampakkan as-sarair, rahasia hidup kita. Imam bin Mubarak mengatakan ma ra'aitu ahadan irtafa'at manzilatuhu wa makanatuhu misla Malik. Kata Ibnu Mubarak seorang tabi'in mengatakan, aku tidak pernah melihat orang sepeninggal zaman sahabat yang lebih mulia dari Imam Malik. Kata Abdullah bin Mubarak, aku tidak pernah melihat seseorang manzilah makom dan kedudukannya lebih mulia, lebih tinggi dari Imam Malik. Misla Malik, Imamul Madinah, ulamanya Madinah, Imam Madinah. Laisa lahu katsirus salat. Imam Malik tidak banyak salat. Bahkan kata beliau, aku ini lebih baik duduk majelis taklim 1 jam daripada sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah. Dalam keterangan lain beliau mengatakan, 1 saat aku membaca bermajelis ilmu, mendengarkan ilmu, lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1 tahun. Imam Malik itu sedikit sholatnya. Jadi dalam bahasanya itu thalabul ilmi sa'ah, mencari ilmu, memikirkan ilmu 1 saat, entah 1 saat zaman dulu mungkin 1 jam ya, atau 1 sesi mungkin. Afdalu, lebih aku sukai daripada sholatut tatawu, sholat sunnah. Dalam riwayat 1000 rakaat, dalam riwayat lain 1 tahun sholat sunnah. Saking besarnya pahala menuntut ilmu. Dulu waktu awal-awal kita dulu membaca perkataannya sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, talabul ilmi itu, mencari ilmu seperti ini itu duduknya adalah jihad. Ya, duduknya itu jihad. Lalu sabarnya itu adalah ibadah. Dan waktunya itu keberkahan. Ya, menuntut ilmu seperti ini, duduknya adalah jihad. Karena kita bersabar. Menanti, menunggu ini, aduh ya 1 jam yang ngopi tekuat ya, ngopi. Bala-bala eta sarana, sabar kita menunggu. Can ngantuknya ngelawan ngantuk itu luar biasa. Makanya kata beliau, duduk mencari ilmu itu 1 jam itu, duduknya itu cangkel itu jihad itu. Ayo di Palestina makan pakai roket jihad, tadi urang mah jihadna kieu tadi kan. Calik sing nikmat tos terang beres ya Pak. Gitu. Asal nampi we. Poin bahasa KPN mah ya, mudah-mudahan beliau disembuhkan segera dan kembali bergabung dengan kita. KPN mungkin atuh naon susahna di alkaus semua kantun ngupingkeun cenah gitu. Soal KPN tuh. Cali ngupingkeun tos we cenah. Bari nudutan ge pites-pites alina penting mah usaha cenah gitu. Pasti aya nyangkut mah. Pasti ayaan lah. Pasti ayaan. Dan kata Rasul juga, ana qasimun wallahu mu'ti, itu kata Nabi. Aku itu hanya menjelaskan, qasim, membagi. Wallahu mu'ti, tapi yang memberinya Allah gitu. Jadi ngajar mah ciga marah hayam istilahna. Kalau kata ajengan saya dulu, ngajar mah ciga marah hayam. Awurkeun we. Tak engke aya nu macokan, aya nu teu macok. Aya nu macokna wareng si tikor hayam teh tembolok apa namanya? Telih.
telih pinuh, aya nu telihna tengah setengah, aya nu telihna kosong kene dan tidak macok gitu. Jadi filsafat ngajar mah kata guru saya jika marah hayam awurkeun we. Tak engke masing-masing ngambil porsinya masing-masing. Aya nu telihna pinuh, aya nu telihna kosong, aya nu dibagikeun beas teh kulak lieur we hayam kongkorong deui. Tapi teu macok-macok gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan ayalah saya ketik mah gitu lebih canda kalau kita baca. Duduknya mencari ilmu itu jihad. Saya ulangi lagi. Duduknya mencari ilmu itu jihad. Lalu sabarnya itu ibadah. Dan waktu yang berlalunya itu adalah keberkahan. Jadi nggak ada yang ngalahin thalabul ilmi sebenarnya. Karena itu adalah asas dari fondasi kita beragama. Kata Ibnu Mubarak, aku tidak pernah melihat orang semulia Imam Malik. Dia tidak banyak sholat, laisa lahu kasirus sholat, wala siyam, tidak banyak puasa. Kan di orang mah puasa wae. Pak Ridwan puasanya luar biasa, Pak Dedi luar biasa puasanya. Alhamdulillah Allah berikan taufik untuk berpuasa. Yakin? Illa an takuna lahu sadrun. Imam Malik ini punya kekhususan. Kenapa manzilahnya tinggi? Kenapa manzilahnya itu mulia sampai Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak ini gurunya para tabi'in, ulamanya ulama zaman tabi'in mengatakan, aku tidak melihat orang derajatnya lebih mulia dari Imam Malik dan lebih tinggi. Padahal dia sedikit sholatnya, sedikit puasanya, tapi dia punya sariroh. Kerisauan. Punya sariroh, punya amalan hati. Punya amalan hati, termasuk amalan hati yaitu kegundahan ketika melihat maksiat, kegembiraan ketika melihat orang mukmin bahagia, kemudian kebahagiaan saat bisa melakukan syariat Allah, kebahagiaan saat melihat saudara muslim sehat, kebahagiaan saat melihat orang lain sukses. Itu amalan hati. Dan itu susah. Melihat teman sukses itu susah karena prinsip zaman sekarang itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu SMS itu. Parah. SMS. Nah, kalau kita ingin derajat kita tinggi, saran dari Ibnu Mubarak melihat gurunya Imam Malik dalam posisi seperti itu adalah selalu menjaga sariroh, menjaga amalan hati. Amalan batin mah kelihatan. Amalan zohir kelihatan, ya kan? Sholat amalan zohir kelihatan, ngaji amalan zohir kelihatan, puasa amalan zohir, kemudian sedekah amalan zohir, zakat amalan zohir. Nah, yang jarang orang jaga itu amalan batin. Tidak senang kalau orang susah, gimana caranya? Tidak susah melihat orang senang, gimana caranya? Tidak sombong melihat orang lain, saya tambah paling gitu. Ada ajar kamu di sore, saya kenal bisa ada gitu. Nah, itu contoh-contoh amalan batin itu. Imam Malik ini terjaga banget hatinya. Sarirohnya itu lembut bahasa orang mana? Sariroh itu lembut hatinya itu terjaga Imam Malik itu. Tidak punya hasad ke orang, tidak punya takabur ke orang. Tidak senang kalau orang susah, tidak susah lihat orang senang. Nah, Imam Malik itu Allah angkat derajatnya dengan cara seperti itu. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Dan berpesan, ahsin sarirotaka, perbaiki amalan hatimu, ya'lu sya'nuka, nanti akan meninggi derajatmu. Perbaiki amalan hatimu, nanti derajatmu, sya'nuka, darajatuka akan meninggi. Ahsin sarirataka ya'lu sya'nuka. Ahsin sarirataka ta'lu darajatuka. Perbaiki sarirahmu, perbaiki lelembutmu, perbaiki amalan hatimu, nanti akan diangkat derajatnya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga sarirah kita, Amin ya Allah. menjaga amalan-amalan hati kita. Itu sulit, amalan hati itu sulit. Sehingga dengan kita menjaga amalan hati, menjaga situasi hati kita, Allah jauhkan kita dari dosa-dosa batin, dosa-dosa hati, sehingga Allah angkat derajat kita. Diangkatnya derajat bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, itu juga bagus, mulia dan disunahkan, tetapi sangat lebih utama lagi kalau kita dapat menjaga amalan-amalan hati dan perbuatan-perbuatan hati. Wallahu a'lam bishawab, wa taufiq illa billah, wallahu minkum wal haqqu min rabbina wal khata'u min syaitan. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.